Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kedua mata kuliah teori komunikasi, kita akan mempelajari teori komunikasi antar pribadi dalam dimensi pribadi dan relasional. Yang pertama adalah individu dalam komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi, individu adalah partisipan komunikasi. Sebagai partisipan komunikasi, maka individu secara simultan adalah seorang komunikator dan seorang komunikan sekaligus. Saat ia menyampaikan pesan, individu itu kedudukannya sebagai komunikator. Saat ia menerima pesan, ia adalah seorang komunikan. Yang kedua adalah individu dan persepsi. Persepsi adalah pengetahuan tentang apa yang ditangkap oleh indrawi kita. Beberapa tahap penting dalam persepsi yaitu persepsi mempersyaratkan keberadaan objek eksternal yang ditangkap oleh panca indera, adanya informasi yang ditangkap dan diproses dalam proses-proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui persepsi bukan apakah suatu objek, melainkan sebagai sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga adalah sifat-sifat persepsi, yaitu persepsi adalah pengalaman, persepsi adalah selektif, persepsi adalah penyimpulan, persepsi tidak akurat, persepsi bersifat subjektif. Yang keempat adalah elemen-elemen persepsi. Persepsi dan interpretasi berjalan secara simultan. Kesan kuat atau lemah dari suatu persepsi terbentuk karena adanya kecenderungan, adanya harapan-harapan tertentu. Latar belakang dari suatu objek tertentu menentukan sifat dan karakteristik persepsi yang dilakukan seseorang. Persepsi ditentukan oleh keberadaan pembanding. Pembanding diperlukan untuk menentukan konsistensi dan ketidakkonsistenan sesuatu sekaligus dapat membedakan antara suatu objek dengan objek yang lain. Konteks merupakan elemen persepsi yang juga menentukan karakteristik dan sifat dari objek yang dipersepsikan. Yang kelima adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini tercakup dalam 3 area, yaitu konsep diri, kebanggaan diri, dan kedirian. Yang keenam adalah konsep other dalam komunikasi. Ada 3 hal yang diperlukan untuk memahami orang lain sebagai partisipan komunikasi antar pribadi, yaitu motivasi dan tujuan dari orang yang berkomunikasi, kondisi internal psikologis orang tersebut, kesamaan apa yang ada pada orang itu dengan diri kita sebagai partisipan komunikasi antar pribadi. Yang ketujuh adalah memahami hubungan antar pribadi. Untuk memahami kualitas hubungan antar pribadi dengan merujuk beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan hubungan antar pribadi. Yang pertama adalah pemahaman tentang konsep self-disclosure, yaitu orang tidak dengan mudah mengungkapkan konsep diri yang paling dalam kecuali dilakukan dalam hubungan antar pribadi yang intim. Model lain yang dapat digunakan untuk memahami konsep diri orang lain dengan Johari Window. Menurut model ini, seseorang memiliki atribut yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, hanya diketahui oleh orang lain, diketahui oleh dirinya dan orang lain, serta tidak diketahui oleh siapapun. Model lainnya lagi adalah melihat hubungan antar pribadi berdasarkan prinsip untung dan rugi. Komparasi semacam ini mungkin dipakai untuk meninjau kembali stabilitas hubungan antar pribadi yang telah dijalankan. Untuk lebih jelasnya silakan Anda membaca buku materi pokok teori komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.